Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dikit lah. Ulang ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat bang? Sehat. Sehat banget ya. Nah, tapi ini pembukanya nggak ini? Kenapa? Nggak apa yang 1, 2, 3, 4, 5 Beda close itu, itu? beda. Oh bukan ya? Beda. Kayaknya abang segeran banget ya bang. Iya. Habis dari mana bang? Kemarin kita take ini kedua ya. Jadi sebelumnya ini gue udah sempat tag bareng sama Bang Arif juga, cuma ada sedikit kendala lah. Akhirnya kita tag ulang lagi. Nah ini alhamdulillah udah lebih sehat ya bang ya. Alhamdulillah. Kayak lebih fresh nih bang. Insya Allah. Ada yang ngurusin apa? Enggak, kemarin itu habis main. Oh, habis main. Habis Jadi main dari lebih mana seru. bang? Hah? Habis main dari mana nih? Main ke hutan. Ke hutan ngapain tuh? Hah? Dari apa? Ada acaranya Terang Jakarta. Oh, lu nggak belum PSBB berarti ya? PSBB udah kan transisi, tapi karena mainnya di outdoor itu masih lebih aman dibandingkan dengan mainnya indoor dan Oh gitu. iya, Aman berarti karena ya? kan dia masih pakai protokol, Oh, benar, social benar. distance. Berarti Yang penting selama- kita coba untuk mengikuti proseduralnya aja. Berarti selama di sana pakai masker nggak tuh? Kalau selama di sana enggak, Enggak. karena kita emang insya Allah saling percaya ya. Gitu. Percaya sama Allah sih bang. Percaya sama Allah, terus ya kita yakin teman-teman juga saling menjaga. Iya. Masya Allah. Nih ulang lagi kan perkenalan lagi nih. Jadi beliau ini adalah Arif Packer ya kan, IG-nya Arif_Packer ya bang. Siapa itu? Jadi bang Arif ini traveler dan gue kenal Ah, sama. mana ada. Ini loh bener apa ya? Karena memang dia ini doyannya kemana-mana sih. Jadi kalau ada hashtag di rumah aja itu nggak berlaku sama dia. Hashtagnya dia kemana aja mungkin. Jadi bukan di rumah aja, kemana aja kalau dia. Jadi gue kenal sama Bang Arif itu waktu itu ada di salah satu kajian pranikah ya bang. Apa? Iya, ya, benar. pokoknya kajian jomblo lah waktu Kajian itu kan. jomblo, Kajian kajian jomblo. pranikah. 2000 berapa itu bang? Sama-sama udah dia. Belum nikah tapi itu udah nikah. 2018 kalau salah. 2018 ya, 2018 di Bintang. Memang jadi gua di kiri banget di kanan tuh, gua masih inget posisinya bang. Nah dia Dan bang, sebenarnya gua agak belakangan dikit. iya, cuma posisinya bang Arif tuh kan ngetik kan, jadi nyatet lah ya bang. Jadi lagi kajian bang Arif nyatet, terus gua nanya yang tadi apa ya bang gitu kan. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, sharing ternyata, oh bang Arif ini di Depok. Mulai dari situ mulailah adanya kedekatan emosional lah di antara kita kan, dan sering jalan bareng gitu-gitu. Ya intinya apa ya, berteman bersaudara ya niatnya karena Allah ya bang, Masya Allah. kayak gitulah kurang lebih kayak gitu sih guys. Nah dan kali ini gue mau sharing tuh gini, beliau ini kan punya beberapa komunitas kajian ya bang. Bukan punya. Oh iya, Ikut serta. Ikut. Jadi salah satu tim atau bagian di salah satu komunitas kayak ini Terang Jakarta nih kan, masya Allah. Salah satu tempat gue juga buat nyari ilmu lah di sana. Wah, aneh justru malah di bawah mantum kan. Masya Allah ya. Jadi ada Terang Jakarta, ada FED dan beberapa komunitas lainnya lah gitu kan. Dan gue pengen sharing ini mungkin gini bang. Jadi kan banyak nih teman-teman. Mungkin kalau sekarang kan kajian nggak terlalu banyak ya bang. Mungkin malah belum ada kali ya. Kalau secara dibuka secara langsung. Kajian offline itu untuk Jakarta ini memang masih belum. Tapi kemarin aneh coba lihat itu di Bogor udah ada. Udah ada. Teman hijrah. Masya Allah. Ya maksud gue mungkin kan kalau dulu sebelum adanya COVID itu kan memang di mana-mana ya bang. Itu bisa tiap minggu, bahkan nggak cuma tiap minggu tapi weekday aja tuh ada pasti insya Allah. Iya. Nah cuma kali ini kan mungkin tetep lah teman-teman tuh butuh yang namanya sharing ilmu gitu kan. Dan mungkin salah satunya tuh kayak dari Terang Jakarta, dari FED dan teman-teman hijrah lainnya itulah. Nah gue berkepikiran gitu, apa sih ketika yang lu dapatkan ketika lu bergabung di komunitas-komunitas tersebut gitu bang? Oke. Apa yang di mungkin apa yang di ini ya diniatkan kayak gitu ya tujuan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim mencoba untuk menjawab. Kalau terus terang sih kalau untuk yang namanya hijrah apa ya itu titik balik back for goodnya seseorang. Dan gue katakan gue belum hijrah. Gitu. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu ketika kita sendiri bro. Yep. Ya kan? Bener. Yang tahu cuma kita sama Allah. Nah, ini merinding maksudnya. Sure. Jadi ya balik lagi kalau dikatakan sudah hijrah ya masya Allah, belum. Prosesnya itu masih tahap belajar, masih tahap berlanjut, dan penilaian itu nggak tahu nanti di
hasil akhirnya. Nah kalau gue kecemplung di teman-teman komunitas hijrah itu karena satu gue minta, yang kedua memang ada unsur kesengajaan buat diri ini untuk biar bisa terjaga kayak gitu. Karena kenapa? Yang bisa menjaga atau kualitas diri lo itu ya lingkungan, habit itu kebentuk. Nah dulu kan ibaratnya punya masalah yang demen nongkrong. Nah di teman hijrah di anak-anak hijrah itu sebenarnya nongkrong juga masih jadi budaya sebenarnya. Apalagi di Transjakarta ya. Alhamdulillah saat ini kan gue bergabung di Transjakarta. Ada juga Fake Muslim gitu kan. Cuman emang banyak lebih aktifnya di Transjakarta karena memang di situ diberikan amanah juga. Dan ya itu dia tadi, teman-teman Transjakarta itu ternyata banyak juga yang pada hobi nongkrong segala macam, dan di situ juga macam-macam dari background orangnya kayak gitu kan. Dan bedanya sama dulu nongkrong masa lalu sama sekarang itu ya paling ya dengan cara ya itu pembahasannya tuh kalau dulu mungkin ceng-cengan atau candaan mungkin ngomongannya kurang baik ya. Ya betul, misalnya ada gibahnya, ada serininya. Kalau sekarang tuh setidaknya ya sesekali tuh diingetin ketika kita ada salah obrolan, atau obrolan itu terkadang malah banyak intisari yang bisa melekat begitu pas balik. Oh mohon itu puisi ya ini ya itu ya. Ada ilmu. Iya ada ilmu. Kadang-kadang ingat nggak kalau kita pulang kajian atau kita pulang nongkrong kita bahas lagi kan dalam perjalanan nih. Gue sama lu kan sering kita bahas terus segala macam. Obrolannya tadi kayak gini gitu kan. Dan ya masya Allahnya sih itu. Terus sama emang di komunitas itu menjaga bagaimana diri untuk kayak seolah-olah ada yang ngawasin gitu. Iya, lu makin berasa lagi. Jadi oke, kalau lu nggak punya komunitas, lu ibaratnya kalau emang keimanan lu kuat ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ketika lu cemplung di dalam komunitas, apalagi lu di situ terjun sebagai pengurus, setidaknya di situ lu bisa kalau boleh dikatakan dakwah kali ya. Nah, dan hidup manusia ini kan sebenarnya kan emang yang dibutuhkan itu adalah dakwah. Dakwah itu nggak sekedar cuman kayak menjadi seorang ulama atau ustadz menyampaikan apapun ke jamaah, bukan. Tapi dakwah itu hal yang kecil tuh jauh bisa menjadi dakwah. Contoh misalnya kayak antum kan membuat sebuah program seperti sekarang, segala macam. Ini konten-konten yang benar-benar sebenarnya harus didukung ya dengan kondisi sekarang kayak gitu kan. Yang kayak gini yang bisa naik kayak gitu, harus kebaikan itu harus dibanyakin. Nah ini bagian daripada dakwah, termasuk dengan ketika saya ya ada teman yang bikin YouTube makan kayak gitu kan, terus kadang-kadang disisipin sama dia mau makan sebelum makan mendingan kita doa dulu. Nah itu kan dakwah juga kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itulah. Masya Allah kan. Jadi kalau gue bilang emang perlu ya bang punya komunitas ya bang. Perlu. Minimal kalau mungkin kan kadang orang suka ada minderan gitu bang. Ada minderan terus. Tapi kalau gue gabung komunitas gue takutnya karena gue orangnya katanya kan sekarang rame nih bang, introvert gitu-gitu kan. Itu jadi takut kalau misalkan justru ketemu orang banyak dia bingung mau ngapain gitu bang. Tapi setidaknya minimal mungkin dia punya teman yang bisa barengin dia gitu bang. Justru itu. Jadi ketika kita kecemplung di komunitas, katakanlah entah itu pengurus atau hanya sekedar jamaah, itu sebenarnya melatih bagaimana kita untuk memaksakan diri ini untuk keluar daripada zona zona yang membelenggu kita seolah-olah kita sendiri. Apalagi masih jomblo ya. Iya benar. Jomblo. Makasih ya masya Allah. Ini doain abang gua ya, insya Allah tahun ini bang ini bang. Amin insya Allah. Tahun ini ya bang siap insya Allah ya. Insya Allah. Jadi jomblo itu kan berat men. Kan beratnya itu yang namanya fitnah, godaan, belum lagi yang namanya macem-macem lah ya gitu kan. Melatihnya itu nggak sekedar cuma puasa dengan kondisi saat ini ya, nggak sekedar puasa. Karena mungkin kalau emang keimanan teman-teman kuat ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya emang yang kayak aneh masih yang fakir ilmunya, yang masih level paling bawah gitu kan, asli nggak kuat. Jadi emang butuh teman-teman ruang lingkup bisa sharing segala macam hal-hal kayak gitu. Dan di komunitas itu melatih daripada diri kita itu untuk berani untuk saling berhubungan. Terus kadang-kadang
kita duduk di dalam sebuah forum atau jamaah kayak kemarin aja waktu kita awal perkenalan kan, tiba-tiba kita bisa ngobrol. Nah itu berarti ada apa? Ada interaksi ya kan? Ada keberanian. Nah kayak gini itu terus ini bang. Iya itu dia bener. Masya Allah. Awal dulu banget abang gue sampai. Nah jadi apa ya? Cuma gini bang, kadang-kadang kan orang suka takut nih bang. Kayak misalkan gua orang awam yang baru pengen ikutan komunitas gitu bang. Itu ada gak sih kayak misalkan gue harus daftar dulu atau harus punya lu hafalanmu harus gini ya kayak gitu supaya bisa join atau minimal gitu ya bisa jadi salah satu apa ya yang bisa ngebantu lah, mungkin gak official secara ini, cuma dia bisa yang biar sering ikut gitu. Karena posisi kan tadi kan kalau mungkin kayak gue nih dulu kerja di bank ya, gue dulu kerja di bank terus gue ikut entertain, gue nggak ada bener-bener pure temen yang bisa sama-sama bisa join bareng, bisa jalan bareng untuk ke kajian misalnya gitu kan. Dan gue nyari sendiri kan, otomatis gue nyari sendiri tuh. Kalau mungkin gue orangnya yang ya udahlah kenalan aja gitu, cuma kan beberapa gue punya temen dan bahkan gue kenalin diri ke orang lain, ternyata orang itu ya tadi dibilang kayak mungkin dia agak minderan gitu kan. Akhirnya kalau nggak gue ayo jalan gitu, dia nggak bakal jalan gitu bang. Itu gimana tuh bang kalau kayak gitu? Nah balik lagi ke niatnya. Setiap orang itu kan punya niat yang beda-beda. Kita nggak tahu ya niat seseorang pada saat dia memang katakanlah dia mau titik balik dia untuk lebih baik. Apakah niat dia memang satu mencari apa ya, mencari ilmu. Yang kedua memang mencari pandangan orang lain. Yang ketiga memang ada tahapan yang dia cari dengan tujuan misalnya mau malahnya dia. Saya kayak gitu kan. Ada juga nih macam-macam yang ketika orang datang ke situ tuh entah sekedar mencari ilmu, entah sekedar dia memang cari teman, entah sekedar dia cari jodoh, entah juga dia mencoba untuk bernetwork di situ gitu kan, mempunyai jaringan. Setelah itu nanti bisnisnya lebih baik, lebih lancar gitu kan. Itu macam-macam. Nah pertama sih kalau aneh gue boleh saran itu lebih ke sering diingetin banget ini sama senior sama ibaratnya suhu yang udah lebih awal gitu kan, awalnya di Transjakarta. Itu selalu mengingatkan lurusin niat. Jadi kalau misalnya apapun yang kita lakukan di dunia ini luruskan niat. Itu emang dari Gurunda juga ya, dari Abi Maki, dari guru-guru kita Ustaz Ahmad gitu kan. Itu lurusin niat. Karena niat itu ketika kita udah awalnya niat A, B, C, jangan sampai belok. Jadi kalau misalnya udah niat untuk back for good, ya udah good aja. Nanti akan dikasih bonus sama Allah. Gitu. Jadi sepanjang jalannya kalau misalnya udah niat lu gue pengen memperbaiki diri, apapun kondisinya gue pengen memperbaiki diri. Nah jadi nanti akan dipermudah apa aja. Entah itu ternyata malah punya teman, dan teman kebentuk dengan sendirinya. Kayak aneh aman tuh misalnya. Itu Masya Allah ya kan. Kita nggak sengaja tiba-tiba akhirnya jadi akrab, jadi udah layaknya bersaudara. Wallahi kadang-kadang kita saling rindu kan. Bukan ibaratnya sama pasangan lawan jenis aja, pasangan halal aja, tapi kadang-kadang ya itulah dengan teman soleh itu ada hal-hal yang kita rindukan. Aduh, rindu ke kajian bareng. Nah itu paling sering yang keungkap ya kan. Masya Allah. Berarti antum rindu sama ana ya? Masya Allah. Kan dilihat banyak orang nih kan. Tapi pasti sih bang, kalau namanya kerinduan antara sahabat, apalagi kan kayak tadi banget bilang kan diniatkan semuanya memang karena Allah ya bang. Terus kayak sama kayak gue pribadi saat itu ya gue bilang gue kerja yang mungkin kurang baik, terus aktivitas gue juga dulu kurang baik, dan akhirnya gue ingin berproses menjadi lebih baik gitu kan bang. Jadi memang didasarkan dari niat gitu, karena kayak gue niatnya mungkin awalnya nih gue bilang gue niatnya cari teman dulu nih komunitas, karena gue nggak punya teman biar apa ya, biar ketika gue datang tuh gue nggak sendiri gitu loh. Karena kadang-kadang sebelum gue ikut kajian pun mungkin gue datang ke event-event sebelumnya sendirian kan malas pasti gitu kan, apalagi ke kajian yang gue ibaratnya benar kosong blank gitu kan. Makanya tadi bang Arif bilang memang semuanya didasarkan dari niat, dan gue sih merasakan banget ketika gue memang ya tadi dibilang diingatkan kembali sama teman-teman, gue ngerasain networknya dapat, sahabatnya dapat, yang mungkin kayak teman-teman mencari buat teman-teman bisa sharing-sharing muamalah itu pun dapat. Itu Masya Allah banget sih gue bilang. Nah kayak Bang Arif bercerita tentang komunitas juga gitu.
biasanya yang dilakukan di dalam komunitas itu apa gitu? Ya. Apakah cuma kayak yang dakwah doang, bikin kajian doang kayak gitu-gitu? Karena gue ngeliat itu tuh kayaknya mungkin ya, kalau gue dulu konteks yang orang awam, gue berpikir kalau gue komunitas ini paling gue ntar disuruh ngaji, disuruh ngapalin Quran, disuruh ngapain hadis, terus bikin di satu masjid gitu misalnya, atau ya yang apa ya, yang ada wadah tempat yang udah lu apa sih ceramah gitu doang. Karena buat yang anak-anak muda pasti kayak pasti begini gitu. Tapi gue ngeliat ketika ada komunitas tuh bisa memberikan satu wadah buat teman-teman yang mungkin baru gitu. Karena proses sebuah orang yang hijrah itu kayak gue pribadi kan bermula nyari yang bisa bikin gue ternyata begini loh, bisa diberikan pembawaan yang masya Allah, ternyata seperti ini loh ceritanya Rasul gitu loh. Wah, ternyata seperti ini loh cara bermuamalah yang baik. Ternyata seperti ini loh, kita harus ada yang sopan santun sama orang lebih tua dibandingkan kita kayak gitu. Itu gimana kegiatan yang ketika antum bergabung di komunitas gitu loh? Ya, jadi kalau yang namanya kegiatan-kegiatan yang dibuat di komunitas itu, pertama gini, komunitas itu kalau untuk pengurus itu yang namanya pengurus terjun itu udah memastikan dirinya harus siap konsekuensi yang ada apapun itu. Nah, kondisinya menjadi seorang pengurus dalam sebuah komunitas itu ya yang pasti adalah dia siap untuk menservis atau melayani jamaah yang ada di dalam komunitas tersebut. Nah, itu harus siap, ya kan? Karena kondisinya kan, apalagi komunitas dakwah ya, gitu kan. Jadi komunitas dakwah ini kan, komunitas hijrah ini kan mencoba untuk mengajak teman-teman siapapun gitu kan di luar sana, ayo kita kembali menjadi lebih baik. Gitu kan. Pelajarannya bukan hanya untuk menjadi si fulan si fulana kayak gitu, tapi minimal buat diri lebih baik lagi daripada masa lalu kayak gitu kan. Nah, jadi si pengurus ini kalau misalnya masuk dalam sebuah komunitas itu ya pertama itu harus siap dengan konsekuensi ada menjadi seorang pelayan bagi siapapun kayak gitu. Nggak boleh capek ya? Nggak boleh capek, nggak ibaratnya nggak yang ngerasa yang aduh gue capek nih. Ya mungkin ada hal-hal seperti itu, tapi capek kita yang mudah-mudahan bisa dibayar sama Allah nanti. Dia menjadi lillah kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya di dalam kegiatan komunitas itu memang banyak. Nah, makanya orang dakwah kan macam-macam, ya kan. Jadi ada yang dakwahnya emang hanya only di masjid gitu kan, ada yang fokusnya itu di A, B dan C kayak gitu kan. Nah, kalau untuk di Terang Jakarta ini kan memang mencoba untuk ke arah yang ya mungkin out of the box gitu, berbeda. Karena dengan konsep yang sekarang ini anak milenial butuhin atau anak muda butuhin, itu yang jujur gue suka gitu loh, untuk yang namanya ngaji itu ternyata di alam bisa. Karena kajian itu adalah mengkaji kayak gitu kan, nggak sekedar cuman ibaratnya di masjid aja, ternyata apapun kita bisa menjadi sebuah kajian kayak gitu. Kayak sekarang kita mengkaji apa nih, kan? Benar. Kayak ternyata kemarin aneh main di alam gitu kan, kita sekedar cuman sharing sambil makan ubi rebus, pisang rebus, kita ngobrol seolah-olah kajian yang kita kaji kayak gitu kan. Dan itu banyak hal kayak gitu. Jadi pemikiran yang namanya kajian hanya di masjid itu enggak juga. Karena yang kita lontarkan itu kita tidak sadar, nggak bisa dipungkirin, ketika ada itu emas yang kita keluarkan, ya bisa jadi ada orang yang mau ngambil gitu. Kayak aneh sama antum misalnya, antum ibaratnya lebih muda daripada aneh usianya, tapi terus terang begitu waktu lagi aneh kenal pertama sama NTM, itu aneh lihat, oh masya Allah nih orang gitu kan, hijrahnya luar biasa, bagaimana tentang riba, aneh belajar sama antum kayak gitu. Terus aneh juga punya teman, gue juga punya teman partner juga dalam usaha, itu namanya Hafiz. Itu gue banyak belajar sama beliau. Aneh selalu bilang, jujur gue nggak pernah mau bedain yang namanya faktor usia, tapi gue lihat sisi siapa orang yang bisa gue ambil pelajaran dari dia, gue akan belajar sama dia. Gue akan bisa, syukur-syukur gue bisa berteman dengan dia dan gue ambil ilmunya. Kenapa? Ya emang itulah hidup gitu kan. Dan Nabi juga nggak membedakan orang dengan usianya, tapi membedakan bagaimana, ya Allah pun membedakan bagaimana ketakwaan seseorang. Nah, dari situlah gue memikir ilmu itu
ya kita jemput dengan cara ya kita punya masing-masing kayak gitu. Nah dari situlah ibaratnya gue pikir ya nggak masalah. Masya Allah ya. Jadi ya banyak sih kegiatan mungkin kalau di aktivitas dunia dakwah ya bang. Dan mungkin kalau komunitas itu jadinya adalah salah satu wadah ya bang. Salah satu wadah dan kayak tadi bang Arif bilang mungkin gue takut iman gue naik turun. Akhirnya gue bergabung di komunitas dan dari situ pula gue yang tadinya mungkin pendiam akhirnya bisa ya mau nggak mau gue didorong buat gue harus maju nih, gue harus nge-up bukan buat mencari kualitas tapi dengan niat berdakwah gitu kan. Karena yang tadi bang Arif bilang kayak gue kenal bang Arif tuh salah satu orang yang senang jalan gitu. Nah kayak tadi bang Arif bilang beberapa kali ke hutan gitu kan, itu ya bang Arif di situ pun bisa jadi nilai dakwahnya di situ. Mungkin kalau orang-orang yang belum bisa memfasilitasi, gue pengen deh jatuhnya kayak tadabur alam kan bang. Karena ya kan alam gue milik Allah. Nah mungkin dari situ jadi bang Arif mikir gue bisa memfasilitasi teman-teman buat yang yuk kita lihat pemandangan yang Allah ciptakan buat kita dengan cara ya tadi bang Arif ajak ke alam gitu kan. Kita tahu kan pohon pasti berzikir sama Allah. Betul. Kayak gitu-gitu. Jadi pasti punya banyak apa ya, punya hikmah yang bisa diambil dari situ ya bang ya. Itu sih gue bilang luar biasa sih kayak gitu. Atau bang Arif ada lagi kayak mungkin ide-ide ke depan kayak bareng sama teman-teman komunitas, terus atau punya apa ya saran kayak teman-teman yang mungkin kan saat ini kan lagi masih posisi masih pandemi sih bang. Walaupun kalau gue bilang ketika gue di jalan nih itu udah nggak lagi ngerasa PSBB sih bang ya kan. Tapi kalau mungkin buat kayak kajian kan masih banyak yang kosong nih selain di online, itu ada nggak sih kayak misalkan tips dari teman-teman kajian gitu ada nggak sih? Ya sekarang ini kondisi sekarang ini ya. Banyak banget beberapa teman, bahkan ada juga teman yang memang sudah menjadi seorang pengurus di salah satu komunitas. Dia curhat, dia merasakan dirinya itu futur, merasakan semenjak nggak adanya kajian offline itu dia ngerasa kayak kosong hampa gitu kan. Ya, nah itu dia tadi niat tadi. Ini balik lagi ya, ini reminder juga buat Ani gitu kan. Jadi balik lagi niat ketika datang ke kajian itu apa? Apakah sekedar memang pengen datang kajian karena punya teman lagi, baru lagi segala macam, atau suasananya seru lagi, atau memang kita yang butuh untuk bisa mendapatkan kajian. Nah online itu sekarang ini udah banyak didukung sama ustadz luar biasa, sama guru-guru luar biasa. Ustadz Nuzul ada di setiap pagi, ya kan? Udah gitu juga kalau di Trans Jakarta, alhamdulillah kami dari charging itu khusus ikhwan akhwatnya tuh ada. Jadi kalau akhwatnya ini luar biasa bro, ngaji itu dari jam 3:30 subuh. Nah berarti dia melakukan apa tuh di jam 3:30 subuh? Adalah yang dia lakukan sebelum dia charging, dia ya mungkin sholat atau mungkin menyebut nama antum, ya kan, nama jodohnya gitu kan. Setelah itu nanti dia akhirnya charging. Semoga nama gue atau Bang Arif gitu. Masya Allah. Jadi ya habis tuh dia ngaji. Nah Ikhwan pun juga gitu, habis baca subuh kita ngajinya bener-bener kalau yang itu tuh ngajinya baca Quran. Nah jadi tiap hari itu sebenarnya awalnya itu dari awal Ramadan. Nah sekarang ini ternyata kita biasakan, yuk kita lanjutin terus. Setidaknya ketika kita membaca Quran di tiap pagi pada subuh, itu Quran yang kita baca itu adalah pelindung kita sehari-hari dari siang sampai sore sampai malam. Melindungi kita gitu loh, melindungi diri ini untuk kayak menjaga, mau maksiat itu kayaknya malu gitu. Besok gue baca Quran lagi, besok gue megang Quran lagi, kayak gitu. Nah kenapa ya? Karena kalau kata guru Ani juga, Ustadz juga mengatakan, ya Quran itu petunjuk, dan itu emang benar ya kan. Quran itu petunjuk. Jadi kalau misalnya nggak dibaca, cuma ditaruh aja. Ini Ani ingat banget dulu tuh kadang cuma taruh aja lemari udah. Lama tuh Quran kayak gitu-gitu aja. Jadi kalau event dibuka paling pas lebaran iseng doang, awal doang. Atau kadang-kadang ngaji cuma pada saat Ramadan doang. Ngejar, katanya kali lipat nih amalnya gitu kan. Padahal justru malah dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menjaga untuk dengan membacanya, insya Allah Al-Quran itu yang akan menjaga kita. Bahkan ketika kita nanti di padang mahsyar, di kuburan gitu kan. Ya gue bilang tadi sih berarti
balik lagi kalau kayak gitu sama kayak punya apa ya, pernah ikut kajian juga yang namanya aturan petunjuk ya bang. Pasti ada beberapa kali kalau kajian tuh dibilang dan diingatkan minimal sehari seayat ya bang. Minimal sehari seayat. Cuma masa lu buat orang lain bisa lebih ngasih kan, gue bisa ngasih lu tahap sehari misalnya 10.000 gitu, tapi masa buat ngasih Allah cuma seayat, pelit banget pasti gitu ya bang. Paling enggak ya gue cuma nggak apa ya, bukan nggak boleh sih, bukan nggak boleh, cuma sebisa mungkin lah tetap kayak tadi dibilang bang Arif ya, Al-Quran itu penjaga pelindung ya bang. Sama kayak teman-teman bang Arif yang mungkin udah jadi habit kan di satu komunitas tersebut kan, itu sih masya Allah sih. Dan terakhir kalau gue bilang supaya apa ya, supaya teman-teman bisa saling menjaga ya bang, saling menjaga. Karena mungkin kan kalau kayak awal nih kayak tadi banget bilang diniatkan mungkin kan, tapi banyak juga kan teman-teman komunitas tuh mungkin karena yang kelihatannya wah asik nih kalau gue datang kajian dulu seru gitu kan, cuma walaupun gitu ya mungkin duduk nongkrong dengerin guru ceramah gitu, entah itu masuk atau enggak gitu, yang penting gue nongkrong aja, ntar terakhir paling selfie posting gitu kan. Karena baik lagi yang dibilang entah niatnya memang, karena kan banyak banget niat gitu loh, entah yang cuma sekedar selfie terus bilang wah sekarang jadi ada kajian nih kayak gitu kan. Tapi ada juga yang memang diniatkan gitu. Iya, tapi juga ada yang diniatkan gini bang, gue pengen deh, karena gue ngerasa sendiri sih, gue nggak pernah tahu ada yang namanya kajian, terus gara-gara gue ngeliat satu postingan gue jadi penasaran, gue pengen ikut kajian, dan akhirnya dari situ gue dapet ilmu kayak gitu kan. Dan itu sih yang gue bilang, memang kayak bang Arif tadi bilang, pentingnya sebuah komunitas atau temen. Jadi nggak cuma ketika di kajian doang, nggak cuma misalkan kayak gue sama bang Arif mungkin memang kita udah jarang kajian bareng gitu kan, tapi tetap kayak misalkan even lu punya sosmed terus bisa lah kita tetap bersilaturahim baik di sosmed kayak gitu, dan akhirnya kan bisa ketemu lagi kan. Dan yang kita bahas ya tetap sama, mengkaji sebuah mungkin kemarin gue punya masalah kayak gini-ginian dan alhamdulillah dapat solusi seperti ini. Gue pun kayak gitu, iya bang kemarin gue juga seperti ini loh bang, ada masalah kayak gini, tapi alhamdulillah diselesaikan dengan cara seperti ini kayak gitu kan. Dan ada nggak sih kayak misalkan tips biar ini kayak kita nih yang mungkin udah lama nggak ketemu cuma sekedar di sosmed lah ya bahasanya gitu, itu bisa nggak sih tetap bisa ngejaga biar sama-sama saling mengingatkan gitu bang? Ada cara-cara tertentu nggak sih kalau buat kayak gitu? Yang pertama itu saling mendoakan ketika ibaratnya kita dalam keadaan sholat. Komunikasi yang aneh tahu ini, yang aneh pahami. Kalau kata guru-guru nih, kalau kata ustadz, ya doakan saudara muslim kita. Masya Allah. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, apapun kondisinya kita doakan mereka kan, termasuk dengan saudara-saudara kita, orang tua kayak gitu kan. Yang kedua, ya setidaknya dengan kondisi saat ini yang kita alamin, pandemi, itu cobalah untuk interaksi apapun, entah itu lewat sosmednya, kita bisa. Sekarang semua dipermudah gitu kan. Jadi sebenarnya sosmed ini bisa menjatuhkan diri kita ke jurang gitu kan, bisa juga membawa diri kita ke dalam kebaikan. Nah caranya apa? Ya itu tadi, sosmed ini ya kita bisa menjadi bahan untuk silaturahmi, membuat ya kayak salah satunya ini membuat sebuah konten yang kebaikan, ya insya Allah mudah-mudahan ini kebaikan menjadi jariah buat yang lihat, buat teman-teman yang oh iya kayak gini kan, dan itu bisa di share lagi kayak gitu kan, kenapa enggak kayak gitu. Banyakin hal-hal yang kayak gini ketimbang yang mohon maaf banyak banget kan sekarang malah kontennya tuh yang mengandung unsur yang malah kurang baik, kurang berfaedah, unfaedah kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya diisi dengan hal-hal yang seperti ini, terus udah gitu juga nanti saya hello sama teman, ngeliat nih teman lagi ada kegiatan apaan, terus kita langsung say hello, apa kabar, gimana, gini-gini, itu kan udah sebagai obat daripada mengatasi kerinduan gitu kan. Jadi cuman ya hal-hal itulah, atau sekedar video call, nggak ada masalah. Oh ngapain lu video call cowok sama cowok gitu kan? Loh emang ngapain gitu kan? Kalau video callnya di kamar mandi mungkin baru beda gitu kan? Iya, ini kan video callnya ibaratnya gimana kabar antum kayak gitu kan? Itu ya luar biasa. Pasti salah satu dengan yang lainnya akan merasa nikmat gitu, merasa ada kesenangan sendiri. Oh dia care sama gua ya gitu kan? Oh ya itu pasti ada hal seperti itu gitu kan. Jadi kayak
yang tadi kalau misalnya Anda katakan ada yang futur segala macam, balik lagi ke niat sebenarnya, lurusin gitu kan. Terus yang ketika memang kondisi futur, termasuk Anda juga yang masih lemah iman, ini reminder banget, ketika kita merasakan yang namanya lemah, jangan pernah yang namanya wajib itu tinggal, itu aja sih intinya. Itu pesan daripada guru, dari Ustadz siapa ya waktu itu ya, ketika kita futur jangan pernah yang namanya tinggalkan hal yang wajib. Udah oke lah, sunnahnya nggak laksanain, tapi wajibnya jangan sampai tinggal. Contoh misalnya kayak sholat, kan itu wajib jangan sampai tinggal kayak gitu. Nah, itu yang minimal dia akan menjaga kita. Masya Allah. Jadi ya alhamdulillah, dari apa ya, gue bilang sih mungkin banyak banget lah sebenarnya bisa dibahas ya Bang. Cuma kan ada keterbatasan waktu, dan gue tetap sih mendoakan supaya baik dari gua, Bang Arif dan teman-teman yang mungkin dulu sama-sama sering kajian ya Bang, Trans Jakarta, FED, terus di Masjid Al Azhar, Blok M segala macam, dan itu banyak ya dulu. Banyak sebenarnya Bang. Ini kalau sebutin Blok M, rindu banget sih. Rindu banget tuh, Masya Allah rindu banget. Walaupun mungkin teman-teman juga pasti pada rindu ya. Rindu Bang, pasti Bang. Walaupun mungkin misalkan di satu hari punya ada banyak kajian gitu. Tapi karena Bang Arif jadi salah satu bagian dari tim komunitas, mungkin Bang Arif di mana, gue di mana gitu, tapi pasti even nanti bakal ketemu di satu titik gitu loh. Karena tujuannya kita sama. Nah itu dia, kan? Iya itu dia. Jadi mungkin kayak tadi Bang Arif bilang terakhir, ya kita bisa mungkin tetap menjaga silaturahim gitu Bang, maupun melalui Facebook, Instagram, Twitter mungkin kayak gitu. Jadi atau mungkin minimal WA gitu, karena sekedar say hello atau assalamualaikum kan nggak mungkin salah ya Bang. Dan mungkin walaupun cuma kadang-kadang basa-basi doang, tapi setidaknya dia masih ingat gue gitu, dibandingkan cuma yang follow-followan tapi ntar nggak ada nyapa-nyapanya gitu kan tuh. Jangan cuma jadi teman dunia maya. Nah itu dia, makanya jadi tetap sih kalau misalkan, karena menjaga teman itu bisa menjadi salah satu dakwah kita juga ya Bang, untuk menjaga sahabat-sahabat kita gitu ya Bang. Ya gitulah guys, Masya Allah nih perbincangan ini yang jauh lebih lama daripada kemarin ya. Iya, Masya Allah, perbincangan yang cukup hangat di pagi hari yang cerah ya kan. Walaupun Bang Arif belum kemana sih, tapi gue tadi ngasih cerah sih Bang. Ya, Bang Arif ada kata-kata terakhir nggak yang mau disampaikan atau cukup ini aja? Itu aja. Ada mah apa, siapa juga gua. Kali aja kan mau ngingetin, teman-teman bla 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 gitu kan. Enggak, cukup ya Bang? Cukup insyaallah. Atau gue deh mungkin. Boleh, enggak. Gue mau ngucapin sih buat teman-teman, doain Bang Arif supaya dijabah, disegerakan mendapatkan pasangan yang halal ya kan. Amin. Langsung habis nikah langsung dianugerahkan anak keturunan soleh dan soleha. Amin. Rezekinya berkah. Terus insya Allah nih sama-sama pengen punya travel kan ya Bang. Walaupun jadi gini ntar mungkin bahasa lain lagi Bang. Bang Arif punya travel, gue juga sedang ingin punya travel gitu kan. Bukan salah satu hal yang harus jadi jadi ribut gara-gara kita punya salah punya travel gitu. Tapi justru karena kita bersahabat, kita bersaudara, bisa jadi malah jadi kita collab ya Bang. Itulah indahnya Islam sih kayak gitu gue bilang. Jadi ya terakhir teman-teman, insya Allah semoga dari konten ini ada hikmah yang bisa diambil. Pesan gue tetap sama, tetap ucapkan kalimat-kalimat terbaik, karena dari kalimat-kalimat tersebut yang kita lontarkan, insya Allah itu akan menjadi doa terbaik juga buat kita, buat saudara-saudara kita, dan insya Allah malaikat yang melihat dan mendengar akan didoakan balik ribu-ribu kebaikan buat kalian semua kayak gitu. Ya kurang lebihnya mohon maaf, ada kata-kata yang salah dari gue, dari Bang Arif, kami minta maaf. Semua yang salah pasti keluar dari kita ya Bang. Yang baik semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada Allah kita mohon ampun apabila ada ucapan-ucapan yang salah. Daripada teman-teman kami mohon maaf atas segala kekeliruan yang kami sampaikan. Udah kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.